Assalamualaikum kelas 10 IPS yang saleh dan salehah. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bertatap muka dalam materi dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan perairan darat dan perairan laut serta potensinya, menjelaskan pemanfaatan dan pelestarian perairan darat dalam unit daerah aliran sungai, menganalisis pemanfaatan pelestarian laut secara berkelanjutan, dan mengetahui Balai Pengelolaan DAS dan Pusat Penelitian Oseanografi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dinamika hidrosfer, nah kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hidrosfer? Hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air dan juga sfer yang berarti daerah atau bulatan. Nah, jadi hidrosfer adalah keseluruhan sistem air di bumi yang meliputi lautan, perairan daratan, air tanah, es, salju, dan air yang ada di atmosfer. Nah, tadi kan kita sudah mendeskripsikan tentang hidrosfer. Kira-kira jenis air apa saja yang teman-teman ketahui? Iya, ada banyak sekali ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis air tanah atau jenis-jenis air yang ada di muka bumi, kita akan membahas mengenai siklus hidrologi. Nah, yang namanya siklus berarti adalah satu kesatuan sistem yang apabila satu subsistemnya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengakibatkan terganggunya sistem yang ada. Nah, jadi sistem ini akan menentukan terkait dengan ketersediaan air di muka bumi. Nah, jadi sebagai informasi untuk teman-teman, jumlah air di muka bumi ini tetap. Makanya kenapa terjadi peristiwa banjir, kemudian terjadi peristiwa kekeringan. Nah, itu berarti bukan jumlah airnya yang bertambah dan berkurang, akan tetapi ada kesalahan dalam salah satu subsistem, salah satu atau beberapa subsistem. Jadi kita akan membahas di sini kira-kira subsistem apa saja yang mempengaruhi kuantitas dan juga kualitas air. Nah, ya, jadi ternyata di siklus hidrologi ini ada 3 siklus. Ya, ada siklus kecil atau dikenal juga sebagai siklus pendek, ada siklus sedang, dan juga ada siklus panjang. Ya, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah siklus pendek. Nah, siklus pendek ini terjadi apabila air laut menguap, mengalami kondensasi dan menjadi awan hujan, lalu jatuh ke laut. Jadi, penguapannya sampai dengan proses terjadinya hujan itu adanya di laut. Nah, kemudian yang kedua siklus sedang, yaitu air laut yang menguap, mengalami kondensasi dan dibawa angin. Nah, jadi kondensasi itu adalah pengawanan atau peristiwa terbentuknya awan. Nah, jadi setelah penguapan, uap air di udara ini terbawa oleh angin. Nah, kemudian di atas daratan ini terbentuk jatuhan hujan. Nah, sehingga masuk melalui air hujan tersebut, masuk melalui sungai dan juga aliran permukaan. Kemudian kembali lagi ke laut. Nah, kemudian ada yang namanya siklus panjang. Ya, ini adalah siklus yang paling kompleks. Nah, di sini dimulai dari penguapan atau disebut juga dalam geografi sebagai evaporasi. Jadi penguapan ini bisa dari laut, kemudian bisa juga penguapan dari air sungai, kemudian bisa juga penguapan dari tumbuhan. Nah, kalau penguapan dari tumbuhan disebut sebagai evapotranspirasi. Jangan ketukar ya. Kalau evaporasi, ini adalah penguapan dari laut, sungai, dan juga danau. Kalau evapotranspirasi, ini adalah penguapan yang disebabkan oleh tumbuhan. Ya. Nah, setelah menguap, kemudian terbentuklah akumulasi dari uap air yang disebut sebagai kondensasi atau pembentukan awan. Nah, awan yang sudah terbentuk, nah ini bisa berpindah karena adanya arah angin. Jadi arah angin mampu menggerakkan awan. Nah, kemudian ketika awan digerakkan sampai menuju daratan, nah di sini
kemudian awan ini akan bertemu dengan yang namanya inti kondensasi. Jadi inti kondensasi ini teman-teman berlaku sebagai pemecah awan. Nah, jadi walaupun awannya sudah jenuh uap air, kalau yang kita sebut sebagai awan mendung, nah tidak akan terbentuk hujan apabila tidak berkontak dengan inti kondensasi. Jadi salah satu faktor pemicu hujan adalah inti kondensasi. Nah, ketika inti kondensasi awan menjadi hujan, nah hujan disebutnya sebagai presipitasi ya. Tapi ini untuk hujan yang air. Kalau hujan es sebutannya beda, disebut sebagai hail ya. Nah, air hujan ini akan jatuh ke permukaan ya, bisa berbentuk aliran permukaan, disebut juga dengan surface runoff. Ya. Kemudian sebagian akan meresap ke dalam daratan, disebut proses infiltrasi. Dan juga ketika proses infiltrasi, aliran air ini menemui lapisan kedap air atau aquifer, nah akan terbentuk aliran bawah permukaan. Nah, aliran bawah permukaan ini disebut sebagai perkolasi. Jadi ini adalah prosesnya. Nah, perkolasi ini kemudian akan bisa juga yang akifernya bisa tembus ke laut juga, mengarah ke laut. Nah, atau juga surface runoff yang di aliran permukaannya juga menuju ke laut. Jadi akan kembali lagi. Jadi inilah yang disebut sebagai siklus atau sistem. Nah, jadi di sini kita bisa bahas bahwa apabila terjadi banjir di permukaan, ya, apabila aliran air permukaan atau surface runoff-nya bertambah, berarti ada subsistem yang tidak berjalan dengan baik. Ayo, contohnya apa? Mari kita amati sama-sama di dalam gambar ini. Nah, apabila penghijauan di daerah ketinggian atau di daerah dataran atau di pinggir sungai ini tidak efektif dalam menyerap air, nah maka akan menambah ketinggian dari aliran permukaan air. Nah, jadi itu bisa menyebabkan proses terjadinya banjir, ya. Berikutnya, kita akan bahas tentang perairan darat dan potensinya. Jadi perairan darat ini ada kategorinya, ada sungai, ada danau, ada juga rawa. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Nah, jadi ada beberapa tipe sungai berdasarkan arah alirannya. Jadi yang ini adalah tipe-tipe sungai berdasarkan arah alirannya. Nah, yang pertama adalah sungai konsekuen longitudinal. Nah, jadi di sini adalah sungai konsekuen. Nah, ini lihat panahnya. Jadi ini adalah sungai yang sejajar atau mengarah sama dengan arah alirannya. Kemudian ada sungai subsekuen. Nah, subsekuen adalah sungai yang berpotongan dengan sungai konsekuen. Nah, kemudian ada sungai resekuen. Nah, sungai resekuen adalah sungai yang arah alirannya sejajar dengan sungai utama atau sungai konsekuen di sini. Ya, berikutnya adalah sungai anteseden. Nah, sungai anteseden ini adalah sungai yang dia tetap mempertahankan alirannya walaupun ada struktur batuan yang menghalangi. Nah, itu adalah sungai anteseden. Nah, kemudian berdasarkan pola aliran sungainya ada sungai radial sentripetal, radial sentrifugal, dendritik, trellis, rektangular, anular, dan pinet. Nah, kita bisa amati di sini satu persatu. Ini adalah pola radial sentripetal. Nah, sungai ini alirannya memusat. Jadi dari berbagai arah, dari berbagai wilayah itu mengarah kepada pusat atau tengah. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa berada di wilayah yang cekung, di mana tengahnya lebih rendah daripada di sekitarnya. Ya, ini adalah radial sentripetal, merupakan
pola aliran sungai pada suatu kawah atau krater dan suatu kaldera dari gunung berapi atau depresi lainnya yang pola alirannya menuju ke pusat depresi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah radial sentrifugal. Nah, kalau ini berkebalikan dari sebelumnya. Jadi di mana biasanya radial sentrifugal ini adanya di daerah ketinggian seperti dom atau bukit, kemudian di lereng pegunungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah pola dendritik yang kita kenal seperti pola kaki burung atau seperti ranting pohon, itu juga nggak salah. Nah, jadi dendritik ini adalah pola aliran sungai yang mirip dengan cabang atau akar tanaman terdapat pada daerah yang batu-batuannya homogen dan lerengnya tidak begitu terjal sehingga sungai-sungainya tidak cukup mempunyai kekuatan untuk menempuh jalan yang lurus dan pendek. Jadi biasanya pola dendritik ini adanya di dataran rendah ya. Nah, berikutnya adalah pola trellis. Nah, pola trellis ini berbeda dari pola yang sebelumnya kita bahas. Jadi, ini bentuknya seperti teralis. Kalau kita perhatikan, lihat ini ada sungai utamanya, kemudian ada cabang-cabang yang bentuknya seperti teralis. Nah, ini bentukannya antikline dan sinklinal yang paralel ya. Jadi dia bentuknya paralel. Gitu. Biasanya dia ada di zona patahan. Ya, berikutnya adalah pola anular. Nah, jadi pola anular ini adalah kita bisa lihat pola alirannya cenderung hampir melingkar untuk sungai utamanya, akan tetapi anak-anak sungainya ini cenderung tegak lurus dari sungai utama. Nah, jadi kenapa bisa terbentuk seperti ini? Ini biasanya ada di wilayah dom atau bukit atau gumuk. Nah, ini dengan batuan yang berseling di antara lunak dan batuan keras. Nah, jadi karena ada perbedaan jenis batuan, perbedaan jenis karakter batuan, sehingga dia yang satunya bisa membentuk arah melingkar dan yang satunya arah tegak lurus ya. Nah, berikutnya adalah pola rektangular. Nah, ini rektangular ini adalah pola sungai yang cirinya antara sungai utama dengan anak sungainya membentuk sudut yang cenderung hampir 90 derajat atau siku. Nah, ini biasanya ada di zona patahan. Nah, jadi anak-anak sungai yang menuju induk sungai ini membentuk sudut siku-siku, teman-teman. Oke, berikutnya adalah meander sungai. Meander atau bentuk kelokan sungai, nah sering didapati pada aliran sungai di daerah dataran rendah. Meander terjadi karena adanya reaksi antara aliran sungai dan batu-batuan yang homogen dan kurang resisten terhadap erosi. Nah, ada dua sisi pada lengkungan meander. Nah, jadi sungai itu kan zonanya ada hulu, tengah, dan hilir. Nah, hulu itu di bagian puncak. Nah, untuk di daerah yang tinggi itu di daerah hulu biasanya cenderung sungainya lurus. Cenderung sungainya lurus karena aliran arusnya juga deras. Nah, itu mencirikan di wilayah ketinggian. Nah, untuk di wilayah tengah biasanya seperti zona nomor 1. Nih, di gambar untuk zona tengah. Jadi udah ada sedikit kelokan tetapi tidak sampai berkelok sekali. Nah, kalau untuk berkelok-kelok atau meander disebutnya dalam geografi. Nah, ini di nomor yang 2 ini ada di wilayah zona hilir ya. Jadi kalau di hilir itu dia di dataran rendah, sudah tidak lagi ada perbedaan ketinggian yang signifikan sehingga memungkinkan sungai ini untuk berkelok-kelok. Nah, nanti ketika meander ini terjadi pengendapan karena dia di dataran rendah, jadi arusnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kuat. Nah, sehingga memungkinkan adanya sedimentasi di sisi sungai. Nah, ketika ini tersedimentasi, nah ini jadi daratan, nah maka akan ada bagian sungai yang terpisah.
Nah, ini seperti tapal kuda bentuknya. Makanya disebut juga sebagai danau tapal kuda atau yang disebut juga sebagai Oxbow Lake. Nah, jadi ini adalah danau tapal kuda. Jadi arah aliran sungai itu bisa berubah. Nah, tergantung situasi pada saat itu. Nah, ini adalah contoh dari bentukan danau tapal kuda. Bisa kita lihat ini adalah sungai utamanya yang tadinya alirannya itu ke sini, ke arah sini nih. Nah, karena di sini terjadi sedimentasi, nah di sini berubah jadi daratan sehingga sungainya dari sini lurus ke sini dan dia berkelok lagi ke sini. Nah, di sini dia jadi danau tapal kuda atau disebut juga sebagai Oxbow Lake. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita akan membahas tentang daerah aliran sungai. Nah, kenapa sih kita penting banget bahas tentang daerah aliran sungai? Nah, karena daerah aliran sungai ini akan menentukan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Nah, jadi untuk daerah aliran sendiri ini, daerah aliran sungai sendiri ini merupakan daerah yang terbentuk dari kumpulan sungai dalam suatu sistem cekungan dengan aliran keluar atau muara tunggal. Nah, daerah aliran sungai ini merupakan areal tampungan air yang masuk ke dalam wilayah aliran sungai. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya nih, teman-teman perhatikan di gambar pertama, gambar nomor 1, daerah aliran sungai. Nah, di sini ada garis kuning-kuning. Nah, ini ada garis kuning. Nah, ini menunjukkan satu daerah aliran sungai. Nah, batasnya apa? Batasnya adalah igir bukit. Apa itu igir bukit? Puncak dari daerah yang lebih tinggi di sekitarnya, ya. Jadi, ini adalah daerah yang lebih tinggi dari sekitarnya, ya. Nah, ini ada sungai. Nah, seperti hukum alam bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nah, sama dalam satu aliran das, apabila hujan turun di wilayah ini, di wilayah zona yang di dalam zona kuning ini, maka dia akan mengalir airnya ke sungai yang ada di dalam das itu. Jadi di dalam satu daerah aliran sungai ini adalah sungai utamanya. Ya, ini hulu, ini hilir, ini daerah yang ketinggian, ini daerah yang dataran rendah. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan sistem yang disebut sebagai daerah aliran sungai. Nah, berikutnya adalah delta. Nah, delta ini adalah endapan yang terbentuk di ujung aliran yang sudah dekat muara di laut atau danau. Nah, jadi teman-teman, delta ini biasanya adalah bentuknya endapan daratan yang adanya di muara sungai atau di tepi laut yang terhubung oleh sungai. Nah, jadi delta itu bentuknya bisa macam-macam. Kemudian ada danau. Setelah kita membahas sungai, kita akan membahas tentang danau. Nah, danau adalah kumpulan air dalam cekungan tertentu yang biasanya terbentuk mangkuk disebut dengan danau. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa danau ini adalah daerah yang lebih rendah daripada daerah lainnya yang kemudian terisi oleh air. Nah, jadi suplai air di danau ini bisa berasal dari curah hujan, sungai, serta mata air dan air tanah. Nah, jadi inilah asal muasal dari air yang ada di sungai. Nah, danau itu ada macam-macamnya, ada danau glasial, ini yang terjadi akibat adanya erosi dan pengendapan akibat es atau gletser. Kemudian danau vulkanik, nah ini tentunya akibat dari aktivitas vulkanik. Kemudian ada danau tektonik. Nah, ini danau yang terbentuk akibat adanya gerakan lempeng tektonik. Nah, jadi gerakan ini dapat menyebabkan terjadinya patahan sehingga terbentuk lembah. Nah, kemudian lembah itu terisi air hujan dan membentuk suatu genangan. Nah, kemudian ada yang juga jenis danau tektovulkanik. Nah, jadi danau tektovulkanik ini selain karena adanya gerakan tektonik, di situ juga ada vulkanik, aktivitas gunung berapi. Nah, sehingga terjadi patahan dan gunung api. Nah, kemudian ada danau kars. Nah, ini ada akibat dari pelarutan kapur.
Kemudian laguna, nah ini adalah danau yang terjadi akibat kombinasi antara angin dan ombak yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya tanggul pasir di sepanjang pantai dan kemudian membentuk suatu laguna atau membentuk suatu uh, jebakan air yang terpisah dari air laut gitu. Nah, ada juga danau buatan. Ya, ini yang biasa dibuat oleh manusia. Nah, entah itu untuk menjaga ketersediaan air atau juga sebagai pengendali banjir. Nah, yang ketiga adalah rawa. Ini adalah daerah di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar yang merupakan tanah lumpur dengan kadar air yang relatif tinggi. Nah, bedanya danau sama rawa itu apa? Ada yang tahu? Iya, jadi bedanya antara danau dengan rawa, kalau rawa itu ada cirinya di airnya ada tumbuhan air. Nah, jadi kalau ada satu seperti danau tapi dia ada tumbuhan airnya, maka dia dikategorikan sebagai rawa. Ya, jadi indikator rawa adalah adanya tanaman air. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang potensi air permukaan dan air tanah. Nah, ini nih teman-teman. Jadi, belakangan ini banyak sekali diberitakan terkait dengan krisis air bersih. Nah, jadi sebenarnya apa yang salah dari keseluruhan subsistem yang terjadi saat ini? Nah, kita akan bahas di sini di potensi air permukaan dan juga air tanah. Jadi lapisan yang pertama ada lapisan tidak kedap air. Nah, jadi ini ada lapisan paling atas, lapisan permukaan tanah tentunya. Kemudian ada lapisan permukaan air tanah. Jadi di sini ada yang namanya bunga tanah. Nah, di sini biasanya banyak kandungan airnya. Kemudian ada lapisan lolos air atau lapisan permeable. Kemudian ada lapisan kedap air atau impermeable. Kemudian ada lapisan lolos air atau permeable, dan yang terakhir ada lapisan kedap air impermeable. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa lapisan air tanah itu banyak sekali, teman-teman. Jadi ada lapisan air tanah dangkal dan juga lapisan air tanah dalam. Nah, lapisan lolos air maksudnya gimana? Maksudnya lapisan ini bisa meneruskan air. Jadi kan tadi kita sudah bahas adanya infiltrasi. Nah, di sini masih di lapisan bunga tanah masih bisa terjadi proses infiltrasi terus. Di lapisan permeable terjadi lapisan kedap air terus. Nah, ketika di lapisan permeable terjadi infiltrasi. Nah, ketika di impermeable ini sudah tidak terjadi lagi, terjadi tapi sedikit, tetapi di sini tertampung airnya. Nah, jadi di sini tertampung airnya di lapisan impermeable. Nah, di sini ada calon cikal bakal terjadinya air tanah dangkal. Nah, kemudian ada lagi lapisan lolos air atau lapisan permeable. Kemudian ada lapisan kedap air atau impermeable. Nah, di sini adalah cikal bakal terbentuknya lapisan air tanah dalam. Nah, maksudnya gimana? Nah, bisa dilihat di gambar berikut ini. Jadi di sini ada daerah resapan. Nah, di sini ada air tanah dangkal atau disebut juga sebagai air tanah freatis dan juga air tanah dalam atau artesis ya. Jadi biasanya bahasanya adalah freatis dengan artesis. Nah, air tanah freatis adalah air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air atau impermeable. Sedangkan air tanah artesis letaknya sangat jauh di dalam tanah serta keberadaan di antara dua lapisan kedap air. Ya, jadi itulah tadi yang disebut sebagai air freatis dan juga air artesis. Berikutnya kita akan lanjut ke ekosistem pantai dan pesisir. Nah, jadi ekosistem pantai ini kita sering sekali lihat adanya hutan mangrove. Nah, jadi di sini hutan mangrove ini banyak sekali kegunaannya. Kenapa sih kok
di pesisir pantai harus ada hutan mangrove-nya. Nah, jadi hutan mangrove ini bisa melindungi daratan dari ombak yang besar, kemudian sebagai pencegah abrasi atau pengikisan pantai. Nah, kemudian juga bisa menjaga kadar oksigen. Nah, sebagai informasi tambahan untuk teman-teman bahwa jenis tanaman bakau atau tanaman mangrove ini menghasilkan oksigen yang lebih banyak daripada jenis tanaman lainnya. Nah, jadi selain bisa dimanfaatkan buahnya, kemudian akar akar tanaman mangrove-nya bisa digunakan sebagai penahan gelombang, kemudian juga menahan abrasi, kemudian juga bisa menjaga kelangsungan ekosistem karena biasanya di antara akar-akar hutan bakau itu jadi tempat hidupnya ikan-ikan. Nah, itu. Jadi banyak sekali fungsi dari hutan mangrove ini bagi ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Kemudian ada padang lamun. Kalau teman-teman pernah snorkeling dan pernah lihat tanaman yang gambarnya seperti ini, nah ini adalah lamun, ya, namanya lamun. Padang lamun adalah tumbuhan berbunga yang menyesuaikan diri untuk hidup di lingkungan air asin. Nah, pertumbuhan padang lamun ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, jadi dia hanya bisa hidup di laut dangkal karena dia tetap terjadi proses fotosintesis. Jadi dia hanya bisa di daerah yang dangkal karena masih ditembus oleh cahaya matahari. Kemudian berlumpur dan berpasir, kedalamannya tidak lebih dari 10 meter. Nah, untuk salinitas atau kadar garam sekitar 25-35 ppm. Nah, kemudian ada pembagian laut berdasarkan pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Jadi ada zona litoral. Nah, zona litoral, ada zona neritik, ada zona batial, zona abisal, dan juga zona hadal. Nah, jadi teman-teman, kalau zona litoral ini adalah zona di permukaan laut atau di zona pasang surut, ya. Kalau di zona neritik ini yang pada kedalaman 200 meter. Nah, cirinya ini dia ditembus oleh cahaya matahari, masih ditembus oleh cahaya matahari. Jadi masih memungkinkan banyak tumbuhan laut di sini. Kemudian banyak ikan-ikan laut, banyak plankton dan lain sebagainya. Jadi zona neritik ini adalah zona yang paling banyak sekali keanekaragaman hayatinya atau sumber daya airnya. Jadi hampir semua jenis ikan itu bisa hidup di zona neritik. Nah, kemudian ada zona berikutnya yaitu zona batial. Nah, ini di kedalaman 2000 meter di bawah permukaan air laut. Nah, jadi pada kedalaman ini sudah mulai berkurang cahaya matahari yang bisa tembus. Nah, di sini hanya hewan-hewan laut yang sedang, berukuran sedang yang bisa hidup. Nah, kemudian zona abisal dan juga hadal. Nah, ini adalah kedalaman lebih dari 2000 meter untuk zona abisal, kurang dari 5000 meter. Nah, di zona abisal ini hanya ada hewan-hewan laut yang besar karena di sini sudah tidak tembus lagi cahaya. Ya, nah kemudian ada zona hadal. Nah, zona hadal ini adalah zona yang lebih dari 5000 meter di bawah permukaan air laut. Nah, jadi semakin tekanan airnya di sini semakin tinggi. Nah, jadi itu adalah pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Nah, kalau berdasarkan letaknya nih, kita ada laut pedalaman. Nah, ini adalah laut yang letaknya di tengah benua atau hampir seluruhnya dikelilingi olai daratan. Nah, contohnya Laut Hitam, Laut Baltik, Laut Kaspia, dan juga Laut Mati. Ada juga laut tepi, yaitu laut yang letaknya di tepian benua yang memisahkan benua tersebut dengan samudra. Nah, ini contohnya ada Laut Jepang, Laut Korea, Laut Arab, Laut Teluk Benggala, dan laut tepi di sekitar benua Amerika. Kemudian ada Laut Tengah. Nah, Laut Tengah ini yaitu laut yang memisahkan dua benua atau dengan kata lain yang terletak di dua benua. Nah, contohnya adalah Laut Tengah dan Laut Mediterania. Nah, inilah gambarnya, ini contoh dari Laut Tengah.
Kemudian ini contoh dari Laut Tengah. Ini contoh laut tepi. Laut tepi. Kemudian contoh laut pedalaman. Nih, contoh laut pedalaman. Ya. Nah, ada pembagian laut menurut proses terjadinya, yaitu laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Nah, jadi kalau laut transgresi yaitu laut yang terjadi karena satu daratan rendah yang digenangi air laut atau yang disebut juga laut genangan. Ya, jadi kalau laut ingresi adalah laut dalam yang terjadi karena dasar laut yang mengalami gerakan menurun. Nah, kalau laut regresi adalah laut yang keadaan airnya turun akibat naiknya daratan. Nah, jadi teman-teman, contoh laut transgresi ini bisa kita lihat bahwa di Laut Jawa ini kan adalah laut yang dangkal, yang tidak sedalam di Laut Sulawesi, kemudian di Laut Banda, dan lain sebagainya. Nah, dulunya Laut Jawa ini juga adalah daratan yang menyatukan antara Kalimantan, Jawa, dan juga Sumatera. Nah, kemudian pada masa zaman pencairan es, maka daratan ini tergenangi oleh air laut. Nah, makanya di sini dia juga disebut sebagai laut transgresi. Kalau laut ingresi yang mana? Nah, laut ingresi ini terjadi pada bagian timur Indonesia. Nah, mulai dari Laut Banda. Nah, ini juga terjadi penurunan. Kemudian juga Laut Sulawesi. Nah, jadi di Laut Sulawesi ini juga terjadi penurunan. Kalau laut regresi, kira-kira yang mana? Ada yang tahu, teman-teman? Apakah ada di Indonesia? Ya, betul. Jadi, laut regresi ini juga ada di Indonesia. Jadi, laut regresi ini yang keadaan airnya turun akibat naiknya daratan. Jadi, teman-teman, ketika gempa dan tsunami Aceh ada beberapa segmen pulau, Simelu, Nias, Mentawai. Nah, jadi dia itu segmen yang ada segmen yang naik dan juga ada segmen yang turun. Jadi untuk Pulau Simelu di Aceh nih di sini di ujung barat Aceh ini ada pulau namanya Pulau Simelu. Jadi ketika gempa bumi itu dia mengalami sesar naik. Nah, ketika dia mengalami sesar naik, daratannya terangkat. Nah, sehingga seolah-olah air lautnya turun. Tapi di zona lainnya ada yang daratan mengalami penurunan. Contohnya seperti Nias dan Mentawai. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita juga ada ya untuk contoh laut regresi di Indonesia. Karena Indonesia itu secara geologis sangat menarik dan sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian untuk morfologi dasar laut, nah ada yang disebut sebagai paparan benua atau continental shelf. Nah, ini adalah paparan benua, jadi dia adalah dasar lautan yang dangkal dan merupakan daratan yang meluas serta terdapat di sepanjang pantai. Jadi ini masih di zona pasang surut. Kemudian ada punggung laut atau ridge. Nah, ini adalah dasar lautan yang dangkal, memanjang, dan sempit, serta bagian kanan dan kiri merupakan laut dalam. Nah, di sini ada mid-ocean ridge. Nah, jadi ini adalah terbentuk biasanya di zona divergen. Jadi di sini ada pembentukan pematang dasar samudra yang baru. Nah, di sini kan ada tulisannya magma. Nah, magma ini adalah supply untuk terbentuknya daratan baru. Nah, jadi walaupun saling menjauh gerakannya, dia akan terbentuk batuan-batuan baru. Nah, biasanya batuan yang di tengah ini adalah batuan yang usianya lebih muda karena dia baru terbentuk dibandingkan dengan daratan di sisi tengahnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada palung laut atau trench. Nah, palung laut. Nah, ini adalah palung laut, trench. Nah, kemudian ada juga cekungan laut atau basin. Nah, ini adalah dasar laut yang dalam dan berbentuk oval menyerupai mangkok besar. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan bahwa ini ada cekungan besar.
Nah, ini seperti menyerupai mangkok. Nah, ini maksudnya adalah basin ya. Nah, kemudian ada daratan yang terbentuk sampai dengan melewati sea level atau batas permukaan air laut. Nah, ini disebut dengan island. Jadi island ini, pulau ini ada yang pulau kadang muncul, kadang tenggelam, tapi dia tetap kalau rata-ratanya berada di atas sea level, dia disebut island. Nah, kemudian ada seamount, nah atau juga gunung laut. Gunung yang berada di dalam laut atau di dasar laut ya. Nah, itulah tadi terkait dengan morfologi dasar laut. Kemudian kita akan bahas tentang gerakan air laut. Jadi laut ini memiliki energi atau memiliki daya, teman-teman. Jadi ada yang namanya arus, ada yang namanya gelombang, dan keduanya berbeda. Kalau gelombang itu adanya di permukaan air laut. Nah, jadi ketinggian gelombang. Nah, biasanya gelombang ini dipengaruhi oleh angin. Sedangkan ada juga yang namanya arus laut. Nah, jadi arus laut ini tidak terlihat, teman-teman, tapi dia punya daya atau punya gerakan. Nah, jadi arus laut ini dibedakan menurut letak, suhu, dan cara terjadinya. Jadi ada arus bawah, arus atas, ada arus panas, ada arus dingin. Nah, jadi kalau arus bawah, arus atas, ini kita biasa kenal sebagai upwelling untuk yang atas, arus atas, dan juga arus bawah itu adalah downwelling. Jadi ada upwelling, ada downwelling. Nah, kalau menurut suhunya ada arus panas dan juga arus dingin. Nah, kalau menurut terjadinya ada arus karena perbedaan kadar garam atau salinitas, ada yang karena angin, ada yang arus karena pasang surut. Ya. Nah, ini adalah contoh gerakan air laut. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ada peta di layar kaca teman-teman. Nah, ada panah yang warnanya biru dan juga ada panah yang warnanya merah. Nah, jadi ini adalah gerakan arus laut. Nah, berdasarkan suhunya. Jadi yang biru adalah arus dingin, sedangkan yang merah adalah arus panas. Teman-teman perhatikan bahwa di sini ada garis hayal yang disebut sebagai garis ekuator atau garis khatulistiwa, dan di tengah-tengah ini adalah hangat suhunya. Nah, jadi dia arusnya rata-rata adalah arus panas. Nah, sedangkan yang dari kutub ini semuanya biru. Ini menunjukkan adanya arus dingin ya. Nah, tinggal arahnya saja teman-teman perhatikan. Jadi semua arus itu memiliki nama. Nah, kemudian bagaimana, apa yang terjadi apabila ada pertemuan antara arus panas dengan arus dingin? Nah, seperti contohnya di Jepang nih, kita lihat. Ada pertemuan antara arus panas dengan arus dingin. Nah, ini bisa menyebabkan karakteristik air yang sangat nyaman bagi ekosistem ikan atau ekosistem bawah laut. Jadi di sini memungkinkan banyaknya terbentuknya ikan atau sumber daya atau hewan laut lainnya. Jadi sumber daya alamnya bisa dikatakan lebih banyak ya. Nah, itu. Yap, sekian pembelajaran kita kali ini. Let's go to the next lesson. Tetap dipantau terus pembelajaran dari Ibu. Kalau ada mau pertanyaan, silahkan boleh di kolom komentar di bawah ini. Sekian, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.